Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa fataha lana fi abwabil rahmati wal ghufran wa ja'alahu musiman lil inkisaril qulubi baina yadayir rahman wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan bukan hanya bulan seseorang menahan lapar dan dahaga, akan tetapi bulan Ramadan adalah bulan pendidikan bagi seorang hamba, agar seorang hamba hatinya senantiasa terikat dengan Allah, agar seorang hamba senantiasa kembali kepada Allah, agar seorang hamba senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia tidak memakan, tidak meminum, tidak menyentuh yang halal istrinya. Walaupun seandainya dia bersembunyi di dalam kamarnya, dia kunci, tidak ada yang melihatnya. Tapi karena adanya keimanan di dalam hati seorang hamba, sifat merasa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengawasi, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh istrinya sampai tenggelam matahari. Dan bulan Ramadan adalah bulan seseorang menampakkan ketundukannya, kerendahannya kepada Allah. Di pagi hari dengan berpuasa, di malam hari dengan sholat malam. Apalagi kalau di tengah malam, disitulah seorang hamba hendaknya meneteskan air matanya yang mungkin selama 11 bulan ini telah membeku. Cairkan di malam-malam yang gelap, disebabkan penyesalan terhadap dosa dan kesalahan yang telah lalu. Itulah yang seharusnya dilahirkan di bulan Ramadan. Bukan hanya menahan makan, menahan minum, menahan untuk berhubungan, tapi seseorang yang harus dilahirkan dalam Ramadan agar melahirkan tarbiyah di dalam jiwanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang melemahkan badan, na'am. Akan tetapi hati harus kuat. Bulan Ramadan bulan yang menjadikan perut lapar, na'am, tidak jadi masalah. Akan tetapi ruh harus kenyang, harus senantiasa merasa cukup dengan zikir dan doa. Maka dari itu orang yang merasakan kelezatan di bulan Ramadan, tidaklah lagi baginya rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena dia telah merasakan kenikmatan berzikir, bermunajat dengan Allah, sehingga sifat-sifat manusiawi dalam dirinya berupa lapar dan haus telah kehilangan, disebabkan ketenangan dan kenyamanan berzikir, berla ilaha illallah, membaca Al-Quran, berdoa merengek, sehingga rasa dan rasa telah putus dalam jasad, yang lahir ketenangan dan kenyamanan. Apalagi di bulan Ramadan, Allah ikatkan tentang puasa di dalam surah Al-Baqarah, yang dimana surah Al-Baqarah perintahnya di dalam ayat 183 sampai 187. Akan tetapi di ayat 186 Allah gandengkan setelah hukum puasa, Allah mengabarkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya Muhammad, kata Allah, kalau ada yang bertanya dari hambaku tentang aku, katakan
katakan kepadanya, sesungguhnya aku sangat dekat kepadanya dan aku menjawab doa orang-orang yang berdoa. Kata para ulama, ayat ini di ayat 186 setelah Allah memerintahkan perintah puasa dan setelahnya ayat-ayat tentang hukum seputar puasa dan iktikaf. Sehingga Allah mau mengabarkan bahwa di antaranya di situ mustajabnya doa. Maka dari itu disahihkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan salasatun la taruddu da'watahum. Ada 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi ayat mengabarkan tentang doa bahwa Allah akan menjawab doanya orang yang berpuasa, dan dalam hadis menegaskan bahwa betul-betul doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Ini kekhususan bagi mereka, apalagi orang yang bertauhid, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka bahwa doanya tidak akan ditolak, la yarud, tidak akan ditolak, pasti diijabah. Maka di mana doa ampunan kita? Di mana doa tentang hajat kita, keterikatan hati senantiasa bersama Allah? Karena kita tidak mampu beribadah kecuali atas pertolongan dan inayah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan di sini ada kelembutan ketika Allah mengabarkan wa idza sa'alaka ibadi. Allah tidak katakan faqul lahum, Allah tidak katakan seperti itu, tapi Allah langsung menjawab anni qarib. Allah tidak katakan ya Muhammad ketika hambaku bertanya kepadamu maka katakan kepada mereka. Allah tidak katakan begitu. Allah langsung jawab jika mereka bertanya, sesungguhnya saya dekat. Menegaskan bahwasanya betul-betul Allah Maha dekat dan betul-betul Allah Maha menjaga doa orang-orang yang berpuasa. Maka kaum muslimin wal muslimat, sekali lagi untuk kita ingatkan di pertemuan kali ini bahwa puasa mengajarkan tentang keterikatan hati seorang hamba, bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, dan ada hal sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, yang lebih baik dimiliki seorang hamba adalah doa. Itu adalah senjatanya seorang mukmin. Mengapa? Karena doa bisa menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Berapa banyak orang yang telah divonis oleh dokter bahwa sekian hari meninggal, tapi ketika dia telah bertekad, dia menghamparkan sajadahnya menangis, dengan seketika berapa hari terangkat penyakitnya disebabkan doa. Tidakkah kita melihat dari orang yang istrinya telah akil, telah menjadi mandul, dan rambutnya telah memutih disebabkan tua, tapi ketika dia berdoa bahwa ya Allah berikan saya waris, seorang ahli waris dari orang-orang saleh, maka lahirlah Yahya. Tidakkah kita melihat yang telah berada dalam kesulitan malam, kegelapan di bawah laut, kegelapan di perut ikan, tapi ketika dia berdoa Allah keluarkan dari masalahnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, bulan Ramadan adalah bulan mengajarkan seseorang untuk senantiasa hatinya terikat oleh Allah, untuk senantiasa dia memanfaatkan doa, karena doa adalah senjata seorang muslim. Bulan Ramadan adalah bulan harapan agar seorang hamba diampuni dosanya yang
terganti dengan kebaikan selama dia jujur dalam bertaubat. Maka di manakah sifat-sifat ini pada diri kita? Maka sudahkah kita merasakan rasa takut dan harapan ini di dalam hati kita? Yang Allah Maha Luas rahmatnya, yang meliputi segala sesuatu dan Maha mampu untuk mewujudkan dari permintaan kita. Jangan ada yang berpikir bahwa ini mustahil, masalah saya rumit, masalah saya sangat berat Ustaz. Allah, bagaimanapun besarnya masalah, Allah Maha Kuat, yang kata Nabi dalam hadis qudsi, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi berkumpul, jin dan manusia, meminta kepada Allah seketika, Allah mengijabah doa mereka, tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarum di dalam tengah lautan, dan yang terangkat pada jarum tersebut hanya apa? Hanya tetesan-tetesan air. Itulah ketika seorang hamba diijabah doanya oleh Allah, diijabah seketika walaupun berkumpul seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, jin dan manusianya meminta kepada Allah, maka Allah Maha mudah mengijabah doanya. Dan Allah Maha mampu karena Allah Maha kaya, lagi Maha bijaksana terhadap hamba-Nya. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita seluruhnya termasuk hamba-hambanya yang saleh, termasuk hamba-hambanya yang hatinya senantiasa terikat berzikir kepadanya. Karena ini hal yang penting. Bahkan Muaz diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar tidak meninggalkan doa ini di setiap kecuali setelah sholat, yaitu ketika di tahiyat sebelum salam, untuk senantiasa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku memohon kepadamu bantuanmu untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Dan kita memohon kepada Allah, semoga seluruh kaum muslimin yang sakit disembuhkan oleh Allah, orang-orang yang berhutang dilunaskan hutangnya oleh Allah, orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan dicukupkan kebutuhannya oleh Allah, bahkan diberikan kekayaan yang mencukupinya untuk berbahagia, menjadi penopang kehidupannya. Dan kita memohon kepada Allah, dari orang-orang yang tersesat diberikan hidayah, orang-orang kafir diberikan keimanan, orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk diperbaiki akhlaknya. Dan kita memohon kepada Allah, kepada generasi-generasi Islam, lahir generasi-generasi terbaik yang menolong agama Allah, yang senantiasa berada di atas jalan Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan seluruh fitnah. Dan kita memohon dengan segala kebaikan yang ada di sisi Allah, yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menata hati kita di atas keikhlasan beribadah hanya kepada-Nya, tidak melakukan kesyirikan terhadap-Nya, dan senantiasa diwafatkan dalam keadaan telah berserah diri dan ridho akan perjumpaan dengannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.